Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mas Bio Education, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ingin sharing tentang bagaimana teknik rekam layar jika kita pengen buat video pembelajaran atau bikin konten-konten YouTube, atau ya rekam layar sekedar untuk dokumentasi saat video conference atau saat webinar dan sebagainya. Tapi kita gunakan aplikasi yang enteng ya. Ini solusi buat teman-teman yang laptopnya masih kentang ya, masih Core Duo, masih Celeron ya, masih Intel Atom ya. Tapi kalau udah Core i3 ya lebih baik jangan pakai aplikasi ini ya, karena Core i3 itu sudah didukung dengan aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal lebih baik ya, seperti mungkin paling rendah di Filmora atau di Camtasia atau di Adobe Premiere dan sebagainya, atau mungkin juga lebih mudah pakai OBS Studio ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan berbicara tentang aplikasi yang besar-besar itu ya, karena akan lemot ketika kita pasang di komputer kita yang masih kentang ya. Istilahnya RAM-nya masih 2 GB lah, 2 GB ke bawah lah. Atau prosesornya masih Intel Atom sampai Celeron ya, belum Core i3. Nah, apa nama aplikasinya teman-teman? Aplikasinya namanya Ocam ya. Kalau di layar saya ini sudah ada, saya install Ocam. Oke, teman-teman yang membutuhkan Ocam ini ya, aplikasinya ada di bawah. Silahkan di-download di deskripsi ya, ada linknya. Langsung diinstal aja, teman-teman akan dapat full version. Jadi nggak ada watermarknya nanti ketika teman-teman pakai di komputer teman-teman ya. Banyak teman-teman yang tanya apakah bisa untuk editing ya. Kalau Ocam ini fungsinya hanya untuk record ya, tidak bisa untuk editing. Kalau kita mau padukan dengan editing, maka kita bisa masukkan ke salah satu aplikasi yang bisa edit ya, seperti Filmora atau Camtasia atau Adobe Premiere. Kalau di HP bisa juga kita masukkan ke dalam KineMaster ya, seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman. Kalau teman-teman sudah install ya, download di bawah ini di deskripsi, kemudian install, dapat full version seperti ini. Kita tinggal double klik aja teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, tampilannya kecil seperti ini teman-teman. Nih ya, ada screen recording. Nah, ini ada kalau mau record klik ini aja. Ini kalau mau foto ini ukur size-nya ya. Ini kalau full size, full layar seperti ini, atau mau di resize bisa ya, terserah kita ya. Kan kita pakai 60-40 segini ini kotaknya ya, atau yang 124 segini ya. Saya biasanya pakai yang full screen aja supaya nanti bisa diedit, atau bisa kita tarik manual teman-teman. Nih, ditarik manual seperti ini juga bisa. Kan mau kita hilangkan yang barnya ini, kita nggak rekam ya, nggak masukkan dalam rekaman, kita bisa atur seperti ini. Nah, oke ya, itu cara untuk resize-nya. Sekarang videonya ada di mana? Nanti kalau sudah disimpan, sudah selesai, ini ada di sini ya, tinggal open aja di sini. Nah, di sini ini recordnya. Jadi kalau apa namanya, defaultnya di sini ya. Kita bisa atur nanti mau disimpan di mana. Misalkan tidak, ini kan masih di C ya, rawan untuk terhapus ketika kita inul atau install ulang. Jadi nanti kita bisa atur jangan di C juga nggak apa-apa. Oke. Untuk membukanya di situ ya. Baiklah, sekarang tipenya mau disimpan dalam bentuk apa, itu ada di sini. Nah, ya seperti itu. Ini soundnya, mohon maaf, soundnya ada di sini. Kalau kita pakai banyak sound, misalkan saya pakai BM800 ini, atau misalkan teman-teman suka dengan clip on seperti ini ya, nah itu bisa diatur nanti di sistem ini ya. Kalau mau tidak record ya bisa aja, misalkan recordnya dari luar, pakai HP dan sebagainya itu bisa ya. Kalau mau pakai internal audionya sistemnya si laptop, pakai yang ini.
lain-lain ya teman-teman ya ininya ya. Apakah teman-teman pakai Realtek atau pakai yang lain ya. Saya pakai Realtek, maka bisa diklik yang Realtek ini. Oke, kalau teman-teman mau manual itu ada di sini ya. Kalau mau aturan manual itu ada di menu, ini digeser ke sini, ini ada menu. Nah, kita klik menu, kemudian kita klik option. Di sini banyak sekali optionnya ya, mulai dari record ya, mau yang umum atau mau record game. Ini kalau gaming ya, gaming tapi kualitas PC atau laptopnya kecil ya, yang nggak apa-apa, pakai Ocam ini sudah bisa untuk record game teman-teman ya. Kemudian ini resize-nya tadi ya, recording areanya yang kita simulasikan tadi, ini juga ada di pengaturan yang manual ini. Soundnya sama seperti tadi ya. Nah, kita bisa pilih apa input 1, input 2, input 3. Kita pakai yang stereo aja supaya suaranya sudah ada ces-cesnya gitu. Ini capture-nya kalau kita mau foto ya. Kita mau foto. Oke, teman-teman, sekarang GIF ini kalau kita mau apa namanya capture tapi bentuknya gambarnya bukan PNG ya, tapi GIF itu ada di sini. Nah, kalau capture kan ada di sini nih. Nah, ini kalau kita pakai GIF ini nanti pengaturan GIF-nya ada di sini nih, di GIF ini. Tapi kalau yang lain PNG, JPG ya, BMP dan sebagainya itu sudah langsung include di sini ya. Apakah mau dengan kursor atau enggak bisa kita klik di sini ya. Seperti itu. Kalau kita mau capture atau mau foto aja layar ini. Hotkeys ini untuk pengaturan tombol-tombol keyboard supaya kita tidak kesusahan kalau kita mau cepat-cepat ya. Misalkan ayo cepat-cepat record F2, cepat-cepat pause shift F2 gitu ya. Mau capture langsung foto di F3, sambil record bisa langsung capture ya. Sambil record itu bisa langsung capture. Oke, kita mau arahkan ke target itu F4 ya gitu. Bisa kita atur ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya efeknya. Efek ini untuk kursor ya, untuk mouse ini ya. Ini live click berarti dia kalau diklik kiri jadinya apa nanti ya. Ini pilihannya banyak banget. Mau ring, mau star ya. Kemudian colornya juga bisa kita pilih. Nanti bentuk apa modelnya kalau diklik kiri ya. Nah, kemudian right click ya, klik kanannya nanti warnanya seperti apa, stylenya seperti apa, size-nya bagaimana, durasinya berapa, itu bisa kita atur. Highlight ini kalau keseluruhan kita mainkan kursor itu nanti seperti apa tampilannya ya, bisa warna pink, bisa warna, kita bisa atur ya. Efek. Kemudian kursor size ini kalau kita memerlukan kursor itu ditampilkan dalam size yang lebih besar, misalkan kita besarkan. Nah, ini lihat teman-teman, tambah besar ya. Nah, kalau kita mau fokuskan ke situ ya bisa langsung fokuskan ke materinya, misalkan kita besarin aja kursornya supaya yang lihat rekaman kita atau record kita nanti terfokus pada arah kursornya kemana itu ya. Oke, kemudian pengaturan yang selanjutnya adalah save. Nah, ini yang saya bilang tadi, save-nya di mana bisa kita atur nih. Kalau kita nggak mau di C ya kita atur di D misalkan, di sini ya, di D begini kita bikin folder yang baru di sini boleh ya, supaya tidak di C ya. Tapi kalau penyimpanannya masih sedikit atau C-nya itu ruangnya lebar ya, hard disk kita itu 1 terabyte misalkan ya, nggak apa-apa di C ya, karena sudah disediakan folder Ocam secara default di C itu. Kita cancel aja kalau kita nggak mau rubah ya. Kemudian ini file name-nya, nanti file name-nya belum bentuk apa ya, misalkan dalam bentuk prefix plus tanggal ya, boleh aja, tinggal pilih aja teman-teman ya. Nah, seperti itu, kita oke aja kalau iya, kalau enggak kita cancel. Time limit ini untuk batas, lebih baik jangan diisi ya, karena kalau kita isi nanti ada batasan waktu mulai dan akhirnya, seperti itu time limitnya. Kemudian watermark, kita bisa pilih teman-teman kalau kita mau pakai watermark. Misalkan kalau kita using ya kita gunakan watermark, kita centang aja, kemudian kita pilih watermarknya apa. Misalkan watermarknya adalah logo kita ya, boleh. Kita lihat, kita kasih logo ya, misalkan watermarknya
Nah, ini logo kita ini. Nah, mau ditempatkan di mana? Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh ya. Kemudian ini adalah kalau kita mau manual gesernya. Tuh ya. Nah, oke. Kita add di sini. Nah, baru di oke ya. Gitu. Nah, seperti ini kalau kita pengaturannya sudah ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya webcam. Nah, ini yang penting teman-teman. Kalau kita mau pakai sekalian video ya. Jadi kita ngerekam layar nih, kita ngerekam layar plus kita ngerekam kitanya ya. Jadi ada dua yang direkam. Jadi merekam layarnya jangan merekam kita, sama dengan tutorial Camtasia yang dulu ya sebenarnya. Itu bisa kita pakai ini nih, webcam ini. Nah, kita klik aja di sini. Jadi nanti yang direkam ada layarnya, nah, ya ada capture screen-nya, ada kitanya, begitu ya maksudnya. Cuman tidak bisa diedit ya di sini nih, karena misalkan kita pakai green screen atau pengen remove color itu nggak bisa ya, karena tidak bisa diedit, ini langsung jadi satu. Kalau Camtasia kan jadi dua ya, screennya sendiri, kemudian videonya sendiri ya, apa namanya, video kita, jadi bisa diedit. Kalau ini jadi satu, nggak bisa digeser-geser. Kita harus tempatkan pasnya di mana ya. Misalkan yang pertama kita atur adalah yang digunakan untuk merekam gambar yang selain screen, selain layar itu apa ya. Misalkan webcam, kalau masih fungsi webcamnya laptopnya boleh pakai webcam. Tapi kalau nggak fungsi atau sudah rusak atau webcamnya jelek ya, pixelnya rendah di laptop, itu bisa teman-teman pakai handphone ya. Jadi pakai Droid Cam ini. Nah, Droid Cam. Jadi nanti bisa digantiin HD webcamnya laptop yang sudah usang atau sudah rusak atau pixelnya rendah itu dengan HP kita yang resolusinya tinggi ya. Caranya teman-teman bisa lihat, saya sudah buat videonya di rekomendasi atas ini. Ya, rekomendasi video ada cara untuk menggunakan HP jadi webcam ya. Atau ada di deskripsi juga sudah ada linknya, silahkan diklik bagaimana tutorialnya supaya hasilnya nanti juga nggak mengecewakan ya, nggak burem gitu. Nah, itu. Kemudian ini saya mau pakai HD webcam saja ya. Kemudian ini berapa yang mau kita setting ya. Kalau YouTube ya sekitar ini ya, 180 720 10 fps ini normalnya ya. Tapi kalau mau kita ragu mau pilih ya auto select aja supaya dia yang seleksi sendiri gitu ya. Oke, nah ini adalah penempatan posisi dari video kita nanti. Kalau ini ada di pojok kanan, pojok kiri ya, ada di tengah boleh ya. Ini tempatnya. Ini nggak bisa digeser kayak Camtasia. Jadi kalau sudah ada di sini ya tetap di sini sampai akhir ya. Nah, bisa kita atur-atur edit-edit lagi ya. Jadi posisikan benar-benar teman-teman posisinya mau di mana. Kalau gamer sih sebenarnya biasanya di sini sih, pojok sini ya. Nah, kemudian size-nya berapa? Mau besar mau kecil ya. Misalkan size-nya cuman 10%, berarti kecil sekali. Agak kita besarin misalkan 20% lah. Nah, segini. Misal aja ini ya. Oke. Untuk performance dan language terserah teman-teman ya. Ini bisa diabaikan aja, nggak perlu diatur. Oke, kita oke di sini. Nah, ini kita nanti akan merecord layarnya plus record kitanya ya. Oke. Soundnya sudah dipilih tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman sudah yakin aturannya sudah beres, kita mulai record. Jadi recordnya ini. Kita klik di sini. Nah, ini di HD webcam saya ini sudah menyala, berarti saya sudah direkam ini teman-teman, menuju ke webcam laptop saya ini. Kita bisa halo-halo, dada-dada ya di sini. Nah, ini ngerekam layar kita. Misalkan saya pindah ke sini atau saya pindah
halaman depan. Kalau nggak pengen ininya terlihat, kita bisa minimize ya. Nah, seperti ini. Jadi ini terekam kitanya. Ini kalau kita bikin zoom ya, untuk video konferensi jangan direkam aktivitas kita di sini karena sudah terekam oleh zoomnya ya. Oke, sekarang sudah selesai, misalkan sudah selesai, kita stop ya. Nah, baru kita lihat, coba lihat hasilnya ya. Lihat hasilnya di sini, di open ini. Nah, ini dia ya. Ini tanggalnya tanggal 24 hari ini, bulan 12 ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini teman-teman. Mohon maaf ini tidak terdengar suaranya ya, kita copot dulu. Nah, ini di HD webcam saya ini sudah menyala, berarti saya sudah direkam nih teman-teman, menuju ke webcam laptop. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada watermarknya, ada screennya, ada sayanya yang direkam ya di sebelah sini, seperti ini. Laptop saya ini, kita bisa halo-halo, dada-dada ya di sini. Nah, ini ngerekam layar kita. Misalkan saya pindah ke sini atau saya pindah ke halaman depan. Kalau nggak pengen ininya terlihat, kita bisa minimize ya. Nah, seperti ini. Jadi ini terekam kitanya. Ini kalau kita bikin zoom ya untuk video. Oke, teman-teman, seperti itu cara untuk rekamnya, itu hasilnya seperti itu. Dan jangan khawatir bagi teman-teman yang biasa gunakan Bandicam atau yang lain, maksudnya aplikasi-aplikasi yang rendah, yang kecil ya size-nya, dan terkendala dengan timer atau waktu rekam. Misalkan ada yang 10 menit mati sendiri, ada yang 30 menit mati sendiri. Kalau Ocam ini teman-teman bisa atur waktunya panjang sekali ya, bisa 2 jam lebih bahkan. Jadi untuk rekaman 2 jam 3 jam lebih aman gitu ya, walaupun aplikasinya kecil, dan hasilnya 4K ya. Jadi sangat dimensi layarnya bagus, kemudian view-nya juga terang betul itu ya. Jadi kualitas gambarnya sudah HD itu, sampai HD. Kalau kita mau upload ke YouTube itu sudah bisa HD. Nah, itu teman-teman, jadi silahkan di-download aplikasinya, boleh di deskripsi ya di bawah ini. Kemudian silahkan dicoba untuk rekaman ya. Jadi jangan khawatir bagi yang laptopnya masih kentang, masih Celeron, masih prosesornya Intel Atom dan sebagainya di bawah Core i3, pengen juga buat video pembelajaran, pengen juga buat rekaman Zoom, webinar dan sebagainya, teman-teman bisa pakai yang namanya aplikasi Ocam ini ya. Recommended, powerful, dan pastinya enteng banget teman-teman yang laptopnya masih rendah spesifikasinya. Oke, sekian tips dari kami ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.